Selamat datang di Management Development Program bersama dengan saya, Daniel Saputro. Nah, Ibu dan Bapak, topik kita kali ini mengenai KPI, sesuatu yang sering didengung-dengungkan, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa ya topik ini penting? Jadi begini Ibu dan Bapak, bagaimana kita menentukan kinerja dan insentif bagi karyawan? Nah, apakah hanya berdasarkan like and dislike? Intinya, apa yang bisa diukur, bisa disempurnakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mengukur kinerja organisasi, departemen, atau individu? Karena seringkali insentif, gaji, kenaikan pangkat seseorang ditentukan berdasarkan senang dan tidak senang, bukan berdasarkan kinerja. Solusinya adalah KPI. Salah satu pakar mengenai KPI, David Parmenter, mengatakan KPI adalah seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi dan harus yang paling kritis. Karenanya KPI membantu menilai kinerja bisnis, tidak hanya bisnis sebenarnya, termasuk kinerja departemen dan individu. What gets measured gets managed. Apa yang bisa diukur bisa disempurnakan. Nah, KPI ini, Bapak dan Ibu, dikenal juga sebagai performance metrics, business indicators, dan performance ratios. Di balance scorecard, KPI juga ada di bagian measurements. Sekarang, mari kita bedah satu per satu. K dari key. Jadi KPI sebaiknya hanya mengukur yang penting-penting saja. Jangan terlalu banyak karena malah berbahaya, malah akhirnya tidak kerja karena terlalu banyak mengukur. Jadi sebaiknya pembuatan KPI yang baik harus berdasarkan kebutuhan, ekspektasi dari customer, apa yang customer mau. Hati-hati mendefinisikannya karena customer sebenarnya adalah your next process. Jadi customer bisa customer internal, bisa juga customer eksternal. Nah, yang kedua, P. P singkatan dari performance atau kinerja. Jadi KPI yang baik harusnya bisa mengukur efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti KPI harusnya bisa membantu perusahaan menurunkan cost. Efektif artinya KPI harus juga bisa membantu pencapaian visi dan goal dari organisasi. Yang ketiga, I. I adalah singkatan dari indicator atau petunjuk. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Namanya QQCD. Yang pertama adalah quantity. Contohnya KPI, jumlah sales revenue, jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, quality, menunjukkan kualitas, misalnya customer satisfaction index. Yang ketiga adalah cost atau biaya. Contohnya, misalnya perbandingan antara cost untuk melakukan promosi dan hasil dari promosi. Yang keempat adalah delivery time, waktu. Yang paling sering kita ingat, misalnya Pizza Hut, tunggu ya Pak, 15 menit. Nah, seluruh indikator ini harus bisa dinyatakan dalam angka. Ingat, apa yang bisa diukur bisa disempurnakan. Nah, ini adalah contoh-contoh KPI, mulai untuk industri perbankan, telekomunikasi, properti, farmasi, rumah sakit, manufacturing. Sudahkah Anda membuat KPI untuk organisasi Anda? Nah, menarik bukan? Jika ada pertanyaan, silahkan WhatsApp ke 0852 1502 3623. Ya, dengan demikian berakhir episode ini. Namun jangan khawatir, jika Anda membutuhkan pembekalan bisnis manajemen leadership terbaik, kami menyediakan berbagai program untuk top managers
kami punya program mini MBA. Untuk middle managers, tersedia program Good to Great Leaders. Dan untuk first line manager, kami siapkan produk unggulan kami, Good to Productive People. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa hubungi 0819 0830 9519 untuk pembekalan bisnis manajemen leadership terbaik.